Kembali menyapa Anda di program Bible Everyday. Hari ini saya mengajak Anda untuk belajar di kitab Amos. Dan kita sudah tiba di pasal yang kelima. Kita tahu bahwa Tuhan selalu berpihak kepada orang lemah. Tuhan bahkan selalu mendengar seruan daripada orang-orang yang tertindas. Itulah alasan kenapa Tuhan membebaskan bangsa Israel ketika mereka berada di Mesir. Sebab ketika mereka berada di Mesir, mereka mengalami penindasan yang luar biasa dari Firaun dan orang-orang Mesir. Mereka berseru-seru kepada Tuhan, seruan mereka didengar. Ini menunjukkan bahwa seruan orang yang tertindas itu diperhatikan Tuhan. Dan Tuhan berpihak kepada orang yang lemah. Maka Tuhan akan melepaskan, membebaskan mereka yang tertindas. Namun ketika kita membaca di pasal yang kelima kitab Amos, dulunya bangsa Israel adalah bangsa yang tertindas. Tuhan tolong, Tuhan lepaskan, Tuhan bebaskan. Mereka dituntun melalui padang gurun dan akhirnya masuklah mereka ke tanah Kanaan, menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa yang kuat, menjadi bangsa yang jaya, ditakuti, disegani. Namun kini setelah mereka menjadi kuat, justru mereka lupa akan prinsip-prinsip yang sebetulnya harus mereka ingat. Bagaimanapun dulu mereka adalah kaum lemah yang tertindas. Masalahnya sekarang justru berbalik. Mereka menjadi kuat dan mereka justru melakukan penindasan kepada pihak yang lemah. Inilah yang membuat Tuhan marah kepada umat Israel. Dan ini menjadi dosa yang serius di hadapan Tuhan. Sebab kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-7 dan seterusnya, ini menunjukkan bahwa dosa Israel di era Nabi Amos adalah karena mereka bertindak semena-mena terhadap orang lemah. Bahkan mereka memperkosa keadilan. Mereka menggunakan wewenang yang dimilikinya, kuasa yang dipunyainya untuk menindas mereka yang lemah. Ayat yang ke-11. Sebab itu karena kamu menginjak-injak orang yang lemah dan mengambil pajak gandum daripadanya, sekalipun kamu telah mendirikan rumah-rumah dari batu pahat, kamu tidak akan mendiaminya. Sekalipun kamu telah membuat kebun anggur yang indah, kamu tidak akan minum anggurnya. Bayangkan, mereka punya kebun anggur, tapi tidak bisa menikmati anggur. Mereka sudah membuat rumah-rumah dari batu pahat, rumah-rumah yang bagus, rumah yang kuat, rumah yang mewah. Namun mereka tidak bisa mendiaminya. Kenapa? Karena Tuhan membenci mereka yang melakukan penindasan kepada orang-orang lemah. Ayat 12. Sebab aku tahu bahwa perbuatanmu yang jahat banyak dan dosamu berjumlah besar. Hai kamu yang menjadikan orang benar terjepit, yang menerima uang suap dan yang mengesampingkan orang miskin di pintu gerbang. Jadi para pemimpin-pemimpin pada waktu itu, mereka tidak memimpin dengan jujur. Mereka tidak memimpin dengan adil. Sebab mereka yang kaya bisa menyuap mereka, maka kebenaran pun menjadi terbalik. Yang salah menjadi benar, yang benar menjadi salah. Celaka buat mereka yang miskin, yang tidak punya uang, sehingga mereka akan selalu kalah di pengadilan. Tuhan marah melihat ketimpangan seperti ini. Berikutnya ayat yang ke-14. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat, cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Ketika kita berbicara tentang kehidupan rohani, ini tidak melulu soal hubungan kita dengan Tuhan, soal bagaimana kita beribadah di gereja, soal bagaimana kita berdoa, bagaimana kita membaca firman, bagaimana kita beribadah, dan bagaimana kita melayani. Ini bukan soal hal-hal yang kita lakukan di hari Minggu saja. Sesungguhnya kekristenan itu juga ditentukan dari setiap hari ketika kita terjun di masyarakat. Apakah kita benar-benar bersikap adil? Apakah kita melakukan hal yang baik dan menjauhi hal yang jahat? Apakah kita melakukan hal yang benar? Apa gunanya di hari Minggu kita terlihat begitu saleh, kita terlihat begitu rohani, kita beribadah, kita melayani, kita memberikan persembahan yang banyak. Nah, namun di dalam kehidupan sehari-hari
kita yang kuat menindas yang lemah. Kita melakukan suap sana suap sini dan pihak yang lemah menjadi dirugikan. Ingat baik-baik, Tuhan berpihak kepada yang lemah dan Tuhan mendengar seruan yang tertindas. Celakalah kita yang menggunakan kuasa, kekuatan, kekayaan untuk kita menindas orang-orang yang lemah. Firman Tuhan sungguh mengingatkan kepada kita semuanya. Kekristenan bukan agama. Kekristenan adalah gaya hidup setiap hari. Jadi pastikan kita dalam kehidupan sehari-hari, kita bukan semena-mena kepada yang lemah. Justru kita membela kaum yang lemah. Justru kita menolong mereka yang lemah. Bukan memanfaatkan, tapi justru mengangkat mereka. Yang seperti ini adalah kehidupan yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi sekali lagi, bukan hanya soal ibadah di tiap minggu saja yang membuat hidup kita berkenan kepada Tuhan. Tapi justru ketika kita berada di rumah, ketika kita berada di masyarakat, ketika kita berada di tempat kerja, bagaimana ketika kita bertemu dengan orang yang lemah, apakah kita tergerak dengan belas kasihan untuk menolong mereka? Ataukah kita justru menjadi serakah untuk memanfaatkan kelemahan mereka demi mencari keuntungan bagi diri kita sendiri? Ingat baik-baik, Tuhan adalah Tuhan yang berpihak kepada orang yang lemah. Harusnya kita pun berpihak kepada yang lemah, sebagaimana Tuhan berpihak kepada mereka yang lemah. Tuhan